Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugraha dengan NPM 24170511058. Nah, jadi di sini saya tuh ingin membuat video untuk menyelesaikan tugas studi kasus. Nah, studi kasusnya itu adalah menjumlahkan dua bilangan dengan bahasa assembly. Nah, langsung saja kita ke assembler simulatornya. Nah, di sini saya sudah membuat programnya nih, dan saya sertakan beberapa komen-komen di bagian-bagian beberapa komen-komen di menandai, dan juga agar orang lain tuh bisa memahami kodenya gitu. Sebelum saya mendemonstrasikan bagaimana programnya berjalan, saya akan menjelaskan dulu pertama-tama tentang programnya ini dan apa aja fungsi-fungsinya. Nah, pertama di sini akan programnya ketika berjalan itu akan langsung jump ke label start di sini. Nah, setelah dia jalan ke start, dia akan menjalankan perintah-perintah yang ada di label start tersebut. Nah, tapi di sini di line 2 dan 3 itu ada db type error dan db00. Nah, db type error ini itu berarti dia menyimpan yang namanya string. Nah, stringnya ini saya gunakan untuk menandai apabila programnya ini menghasilkan output error nanti. Nah, 00 ini tuh artinya di sini artinya 0 ya, sebagai penanda akhir dari stringnya. Nah, di sini di label start ini ada in 00. Nah, ini ya artinya dia mengambil input dari pengguna dan inputan yang diterima itu nanti disimpan dalam bentuk ASCII. Nah, setelah itu dalam ASCII, nah itu nanti juga disimpannya ke register AL. Nah, di sini ada move alamat A0 AL. Nah, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya adalah nilai yang ada di register AL tadi kan inputan pertama tuh ASCII-nya. Nah, itu disimpan ke alamat A0. Nah, di sini juga ada juga C, tapi bedanya dia C0. Nah, ini bisa dibilang menyalin nilai dari AL yang tadi masih berisi inputan pertama itu disimpan ke C0. Nah, ini tuh digunakan untuk keperluan outputnya nanti untuk ditampilkan di display. Nah, selanjutnya ini ada input operasi. Nah, jadi dia akan menginput operasi yang akan dijalankan. Nah, di sini konteksnya di studi kasus ini adalah penjumlahan. Nah, ketika kita sudah menginputkan simbol plus, itu nanti tetap disimpannya juga dalam bentuk ASCII. Nah, itu disimpan ke register AL dan itu dipindahkan ke alamat A1 dan C1. C1 ini sebagai salinannya. Nah, nanti setelah itu dia akan menjalankan perintah yang ketiga ini, atau setelah dua inputan tadi, ini inputan yang ketiga adalah inputan untuk mengambil angka kedua. Nah, sama disimpan dalam bentuk ASCII juga, dan di register AL itu akan dipindahkan atau disimpan di alamat A2 dan C2. Setelah itu ada move BL A1. Nah, A1 ini kan tadi operasi tuh. Nah, operatornya itu disimpan ke BL, dan A0 itu angka pertamanya disimpan ke CL. Setelah itu nih ada sub. Nah, sub itu maksudnya mengkonversi dari yang tadinya kan disimpannya dalam bentuk ASCII itu dikonversi ke bilangan desimal. Nah, di sini sub CL 30. Nah, 30 ini itu heksa dari digit 0 atau desimal 0. Jadi CL itu tadi menyimpan ASCII angka pertama. Itu nanti dia sistemnya ASCII angka pertama dikurang dengan ASCII 0. Nah, ASCII 0 itu 48. Misal kita inputkan angka pertama itu 3. Ya kan akan kesimpan ASCII-nya itu 51. Nah, itu akan dikurang dengan 48. Nah, hasilnya itu 3. Nah, 3 ini kan udah bilangan desimal di bentuknya. Nah, itu disimpan di CL.
Setelah itu ada move DL A2. Nah, di sini DL itu menyimpan nilai yang ada di A2, memori A2, alamat A2. Nah, di alamat A2 ini kan tadi menyimpan angka kedua ya. Nah, itu disimpan di DL. Setelah itu ada sub DL 30. Nah, ini sama kayak tadi juga, mengonversi dari ASCII ke bilangan desimal, ke angka desimal. Sistemnya sama juga, dia menggunakan hexa 0 itu 30. Itu juga nanti sistemnya juga ASCII dari angka kedua dikurang dengan ASCII 0. Itu nanti akan menghasilkan angka kedua dalam bentuk angka desimal. Nah, itu disimpan di DL. Nah, setelah itu di sini ada validasi operator nih, saya tandain validasi operator. Maksudnya gimana? CMP ini itu akan membandingkan antara BL dan 2B. Nah, BL ini tadi kan di atas ini BL ini kan menyimpan nilai dari alamat A1 ya. A1 itu tadi kan menyimpan operator. Nah, di sini jadi dia akan membandingkan operator ASCII operator dengan 2B. 2B ini hexa dari simbol plus. Jadi nanti ASCII yang ada di BL ini atau ASCII dari operator yang kita inputkan itu akan dibandingkan dengan ASCII simbol plus. Nah, ketika dibandingkan ini sama, dia akan mengaktifkan yang namanya zero flag. Dan jika tidak sama, zero flagnya tidak akan aktif. Nah, ketika zero flagnya itu aktif, dia akan menjalankan perintah JZ atau jump if zero. Nah, itu akan loncat ke label tambah. Tapi ketika dia tidak sama nih, ASCII operator yang kita inputkan dengan ASCII simbol plus, itu tidak akan menjalankan yang namanya JZ atau jump if zero ini karena zero flagnya tadi tidak aktif. Lalu yang akan dieksekusi adalah perintah jump ke label error. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih bagian yang label tambahnya ini untuk menjumlahkan bilangannya. Jadi di sini ada add CLDL, add ya seperti bahasa Inggrisnya itu add, menambahkan. CL ini tadi kan menyimpan angka pertama, DL ini angka kedua. Nah, ketika menjalankan perintah add ini, CL-nya ini akan ditambahkan dengan DL. Jadi hasilnya jadi ibarat CL itu ditambahkan dengan DL, hasilnya itu akan berada di CL-nya ini nanti. Jadi di sini konteksnya CL-nya yang hanya berubah gitu. Nah, setelah penambahan itu dia akan jump ke label simpan. Nah, ini untuk label error saya jelaskan nanti. Saya jelaskan label simpan hasilnya dulu nih. Nah, di sini akan menambahkan dengan 30 ini, maksudnya dia akan mengkonversi yang tadinya bilangan desimal ini akan dikonversi ke ASCII kembali nih. Jadi CL-nya tadi itu kan angka desimal tuh. Nah, itu akan ditambahkan dengan ASCII dari angka 0. Jadi misal hasilnya 7 ditambahkan dengan ASCII 0 tuh 48, kan hasilnya 55. Nah, di CL nanti itu akan menyimpan nilai ASCII dari 7 jadi 55 gitu. Nah, terus di sini ada move AL 3D. Nah, AL 3D ini kan hexadesimal dari simbol sama dengan. Jadi simbol sama dengan itu kan disimpan ke register AL. Setelah itu di bawah ini kan di bawahnya ada move C3 dan C4. Nah, AL ini kan tadi simbol sama dengan kan. Nah, simbol sama dengannya ini disimpan ke alamat C3. Nah, alamat C3 ini nanti ditampilkan di output atau di display itu setelah tiga alamat tadi kan. Alamat pertama itu angka pertama, alamat keduanya operator, alamat ketiganya angka kedua. Nah,
di alamat yang keempat atau C3 ini nanti akan ditampilkan simbol sama dengan. Nah setelah itu di C4 nanti dia akan menampilkan CL. Nah CL ini itu hasil dari penjumlahannya. Nah, jadi sini saya akan jelaskan tentang label errornya ini. Nah label error ini itu akan dijalankan ketika validasi operator tadi tidak menghasilkan yang namanya zero flag, atau bisa dibilang perbandingannya tadi itu tidak sama, jadi zero flagnya tidak aktif. Nah itu akan menjalankan perintah jump ke label error. Nah di label error ini dia akan pertama nih move AL C0, ini akan membuat pointer C0 itu di register AL. Nah setelah itu ada move BL 02. Nah ini 02 ini maksudnya dia mengambil dari line kedua ini, mengambil string ini itu disimpan, string errornya disimpan ke BL. Setelah itu alamat dari BL nya ini disimpan ke CL. Nah setelah itu dia akan menjalankan loopingnya nih. Looping pertama, loopingnya itu pertama itu ada move AL CL. Nah ini maksudnya pointer yang disimpan di CL tadi itu masuk ke alamat AL nih, jadi dia akan membaca string error. Nah di looping ini pertama itu ada move AL CL. Nah di sini maksudnya adalah C0 AL tadi kan pointer dan CL nya itu menyimpan string error. Nah pointernya ini akan diarahkan ke string errornya itu, lalu ada INC AL dan INC BL, ini artinya increment atau menambahkan satu. Nah setelah itu dia akan move CL BL. Nah ini artinya tadi kan dia akan menampilkan karakter pertama nih dari string errornya. Nah setelah ditampilkan itu pointernya akan maju satu, sementara itu stringnya itu karakter yang sudah ditampilkan itu akan tidak dipakai lagi, jadi di increment, jadi dia maju satu, setelah itu disimpan lagi ke CL. Nah setelah itu dia akan dibandingkan nih nilai dari CL nya itu atau karakter yang lagi di CL itu tuh nol atau bukan. Kalau bukan nol, zero flagnya tidak akan aktif karena dia tidak sama dengan. Nah disitu dia akan menjalankan perintah yang namanya JNZ atau jump if not zero, dan itu akan loncat ke label loop lagi. Nah itu akan menjalankan loop terus sampai ke akhir stringnya atau sampai nolnya. Itu tadi kan saya sudah membuat DB00 ini atau penanda untuk akhir stringnya, jadi di akhirnya ini akan ada 00 ini. Nah ketika nolnya sudah sama, itu yang di zero flagnya aktif. Nah yang dijalankan itu bukan JNZ nya lagi tapi JZ down yang ada di bawahnya. Nah ketika dia sudah sudah loncat ke down, di down ini ada perintah end atau mengakhiri program begitu. Jadi langsung saja di sini saya akan mencoba menjalankan ya. Ini pertama misal kita inputkan angka 3 ditambah dengan 2. Kita bisa lihat di visual display unitnya ini yang di bawah. Nah 3-nya inputan angka pertama, lalu plus operatornya, lalu 2 ini angka keduanya. Nah ini yang saya bilang tadi sama dengan hasilnya ditampilkan di alamat C3 dan C4 karena C1, C0, C1, C2, C3 dan C4 gitu. Nah gimana kalau misalnya error? Kita assemble ulang. Nah coba kita run. Misal 4 dikurang dengan 3. Nah
kita bisa lihat di sini. Nah, dia akan melooping stringnya satu persatu sampai stringnya habis. Bisa lihat di sini sampai type error. Nah, setelah itu akan selesai. Nah, begitu kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.